Ini gua jam berapa ya sekarang? Itu jam 13.16 ya, hari Senin 18 Juni 2024. Ini masih dalam, ya mungkin kalau bagi orang-orang yang bekerja gitu, menurut gua lah ya, ini penunjuk orang, ini hari yang cukup menyenangkan lah, karena ada cuti bersama gitu, nggak menjalankan rutinitas keseharian monoton, sambil ngisi kesuntukan, sambil rebahan hari ini gitu, sambil juga menunggu barangkali masih ada kupon kurban gitu. Karena sampai saat ini gua masih belum juga nih dapat kiriman sate gitu. Cuma ada yang pengen gua sampein aja, yang gua pengen curhatin aja gitu. Maksudnya kemarin itu lagi lumayan rame di pembicaraan ya, obrolan di netizen, dan itu juga respon juga sama beberapa politisi, beberapa media besar lah, media hard media Kompas, kemudian Tempo, banyak lah yang sana. Ya, kalau netizen ya jangan ditanya lah, mau apapun itu isunya pasti rame gitu, apalagi yang nyangkut tentang tentang kekuasaan gitu, itu rame. Orang yang nggak ngerti politik, orang yang nggak punya keberpihakan apapun ya rame aja gitu, yang ngisi waktu, ngisi ini gitu. Cuma ya ini gue pengen bicara tentang kemarin yang Kominfo gitu kan, yang awalnya mau menutup ya, memblokir akun X yang dulu itu Twitter gitu. Ya kan berawal dari, kelihatannya kalau di permukaan itu berawal dari pernyataan si pemilik Twitter itu sendiri, si pemilik X itu sendiri, si Elon Musk gitu, yang mengatakan bahwa akan mengizinkan gitu ya konten-konten porno untuk diposting ya, untuk diproduce di sosial media X gitu. Ya bagi gua sih ya mungkin secara normatif ya gua juga termasuk pihak yang nggak setuju gitu ya, nggak setuju untuk Twitter yang gua dari 2009 gua di Twitter gitu, 2011 lupa lah gua, sampai ya banyak lah pengalaman di Twitter gitu dulu ketika gua masih asik di dunia Twitter gitu. Bahkan sampai gua banyak diblokir sama abang-abang yang politik besar gitu. Kemudian Fajrul Rahman, banyak. Dan kemudian lanjut, nggak lama berselang. Itu cuma gue sebelum bicarakan itu, gue mau bicara tentang perspektif dari X sendiri ya, Elon Musk sendiri. Ya gue ngelihat bahwa Elon Musk memang magnetnya dari beberapa perusahaan dia gitu. Ya mau SpaceX, mau apapun itu, ya Twitter termasuk. Twitter nggak perlu banyak marketing, cukup Elon Musk saja yang jadi marketingnya, bahwa itu jadi booming gitu, bahkan bisa naikin sahamnya gitu. Ya, itu hanya dengan Elon Musk, nggak perlu gitu perusahaan Elon Musk itu punya marketing yang banyak, cukup dia tampil, cukup dia membuat sebuah pernyataan itu langsung booming. Nah itu bedanya Elon Musk itu punya seperti itu. Kalau dia jenius atau apa yang gua nggak paham lah ya, nggak ngerti apa dia jenius atau dia punya karakter sendiri, punya karismatik sendiri untuk mempengaruhi opini publik. Nah, khusus untuk Twitter, Elon Musk ketika memutuskan itu, ya gue ngelihat dia sekelas Elon Musk mengatakan itu, kemudian dia juga pemilik perusahaannya,
secara ini sih sah-sah, hak-hak dia untuk menentukan kebijakannya, walaupun memang kalau dilihat dari perspektif budaya kita gitu ya, budaya Indonesia gitu ya, budaya mungkin orang banyak yang mengatakan budaya ketimuran kita ini agak kontroversial gitu. Coba ya gue ngelihat bahwa ya seorang Elon Musk dia adalah tokoh liberal gitu ya, tokoh liberal yang quote and quote dia mendasarkan segala sesuatu itu pada HAM gitu, dan termasuk bahwa konten-konten pornografi gitu. Itu menurut dia ya itu HAM. Bahkan di beberapa postingan Elon Musk sendiri dia pernah memposting tentang gays, LGBT dan itu ramai juga gitu. Nah, berangkat dari masalah dari tolak ukur itu, dari pola pikir itu, gue kaget juga ketika Elon Musk mengatakan bahwa dia akan mengizinkan konten porno masuk di akun X gitu. Nggak heran, nggak kaget juga, karena selama ini akun sosial media apa sih yang nggak ada esek-eseknya gitu ya. Ya silakan aja lu cek sendiri lah. Lu cek sendiri akun sosial media apa yang nggak ada transaksi seksualnya, yang nggak ada konten seksualnya. Mau itu YouTube, mau itu TikTok, mau itu Facebook, apapun itu gitu. Apapun itu pasti ada konten pornonya. Even itu dihalangin gitu. Even itu mau dihalangin apapun, karena ini memang bumbu peradaban gitu ya, bumbu peradaban manusia gitu. Setiap cerita, kalau lu coba baca dari mulai peradaban sejarah peradaban di dunia gitu ya, tentang perkembangan manusia, itu pasti suatu pasti ada cerita konten pornonya, dalam tanda kutip ya, pasti ada konten pornonya. Banyak lah, maksudnya Sodom and Gomorrah itu kan adalah konten porno dalam sebuah peradaban. Banyak, setiap peradaban yang gua pernah baca ya, yang pernah baca pasti ada dari zaman apapun itu ya. Bahkan perselingkuhan antara dewa pun gitu ya, antara dewa itu ada gitu. Dan itu sebuah konten ya. Nah, termasuk di sini Elon Musk. Gue menganggap bahwa Elon Musk juga nggak bisa berbuat banyak gitu, selain dia mengizinkan itu. Toh kalaupun dia tidak mengizinkan itu, konten itu pasti akan tetap muncul, dan itu susah ya. Jangankan di sosial media yang maya ya, yang mungkin antara nyata dan nggak nyatanya itu bias. Di dunia nyata aja yang namanya pornografi dan aksi pornografi yang berbau seksisme itu secara tidak sadar ataupun tidak sadar itu telah menjadi bumbunya ya. Ya mungkin bumbu ataupun racun peradaban juga boleh lah menggunakan diksi itu, atau bumbu peradaban juga nggak masalah juga gitu. Tergantung kita mengambil perspektifnya jadi mana. Nah, berangkat dari itu semua, kemudian Kominfo ya, susah banget sekarang itu kementerian itu banyak singkatan yang yang susah untuk dipahami. Beda sama zaman-zamannya Orde Baru, gampang banget kan. Kalau sekarang itu Kominfo, bahkan setiap perubahan 5 tahunan selalu ada aja yang diganti gitu ya, singkatannya bikin pusing aja. Kominfo kalau sekarang dia bereaksi bahwa dia akan memblokir akun X dari Indonesia jika tetap memaksakan mengizinkan konten porno. Ya bagi gue sih pesimis saja bahwa itu bisa dilakukan. Banyak lah kenapa gue pesimis gitu. Virgin position Elon Musk diri jajaran tier 1 kekuasaan juga kan sangat kuat gitu.
bagaimana dia jadi bestinya Pak Luhut. Nah itu kemudian sekarang juga bahkan dia seorang presiden Jokowi juga dalam tanda kutip dia sowan ke Elon Musk untuk negosiasi atau merayu atau mungkin bernegosiasi lah menjadi marketing negara untuk agar si Elon untuk berinvestasi. Ini kan menurut gua sebuah paradoks yang lain gitu ya. Apakah memang negara mampu untuk memblokir X dari Indonesia di balik relasi antara Elon Musk dengan tier satunya negara gitu ya. Tier satu itu kan petinggi-petinggi ya, Luhut, Pak Jokowi dan macam-macam gitu. Ini agak sulit sih menurut gue kalau Kemenko mau ngeblokir itu. Tapi gue nggak bakal membicarakan konspirasi seperti itu, atau gue cuma pengen sedikit curhat. Ini ya, ada akun platform sosmed yang nggak lama setelah Kominfo mengatakan bahwa menghimbau netizen Indonesia untuk bedol desa gitu ya, bedol desa keluar dari sosmed, dari X gitu, muncul platform Elo. Gue sih tadinya ya, gue sih anggapnya bahwa ya itu cuma meme aja gitu ya, maksudnya meme itu lucu-lucuan aja gitu ya, memanfaatkan situasi. Malah ternyata 3 hari 4 hari gue kok jadi rame gitu era Elo gitu ya, akan viral gitu era Elo. Banyak juga termasuk siapa itu ahli informatika itu mengupas masalah itu. Media-media pun mengupas masalah itu, menjadikan itu sebuah tajuk berita. Loh, saya bilang kan kok ini dianggap serius gitu, jadikan sebuah serius. Lah gue coba cek juga gitu, gue coba login ke platform Elo itu gitu. Ya kebuka, cuma gue nggak daftar lah, gue nggak register karena terlalu beresiko bagi gue gitu untuk masuk ke arah sana, karena ini kan belum dijamin lah keamanannya seperti apa, apakah itu phishing atau apa gitu ya kan. Gue cuma lihat aja bisa kebuka gitu, masih bisa kebuka, ada login ya, ada sign up gitu, ada di sana. Kemudian adalah persyaratan-persyaratannya ketika itu. Cuma gua waktu itu memutuskan untuk nggak daftar. Kemudian kemarin malam gua buka lagi, ada mukanya itu ada ada kayak mau launching, ada background Garuda Pancasila, kemudian ada musiknya, kemudian ada timer yang mundur seperti mau berapa jam lagi gitu akan ini launching. Gue lihat serius, gue lihat di bawahnya under construction by Kominfo. Benar atau enggak juga nggak tahu apakah ini memang resmi dari Kominfo atau bukan gitu. Ya cuma lucu aja lah, negara sampai bikin kayak gitu ya. Maksudnya apa gitu ya? Maksudnya apa membuat hal yang kayak gitu, kan lucu aja gitu. Lucu aja bagi gua gitu. Kalau memang benar lah, ini menurut gua udah tanpa arah, negara ini tanpa arah dalam membuat program-program yang menggunakan dana publik. Ini udah di luar nalar gua lah. Dan tapi ya gue juga belum meyakini bahwa apakah memang itu official dari Kominfo ataupun memang itu adalah cara marketing platform itu aja gitu, untuk ikut ya, untuk numpang
numpang iklan gitu di isu ini. Tetapi sampai sekarang juga Kominfo belum merilis klarifikasinya gitu. Dan ini juga bagi gue aneh gitu. Bagi gue aneh. Karena biasanya ketika ada hal yang viral gitu ya, negara itu biasanya langsung klarifikasi. Ya, langsung klarifikasi. Ini nggak ada. Sudah hampir 1 minggu ini bergulir gitu, isu ini bergulir, nggak ada pemerintah atau melalui Kominfo gitu ataupun aparat terkait ya, pejabat terkait yang mengklarifikasi itu atau mengkonfirmasi itu, nggak ada. Ya. Gue sih menarik bagi gue sendiri lah, minimal bagi gue sendiri ini menarik sih, karena gue termasuk orang yang suka ya, interest, yang suka, yang tertarik dengan dunia sosial media, bahkan jauh sebelum era Twitter, era Instagram, era TikTok, eranya YouTube gitu ya. Gua semenjak kecil lah, semenjak gua bisa nulis gitu ya, ya kisaran 90-an awal ya, 90-an awal. Gua juga pada dimensi yang paling klasik gitu, kayak apa ya, dulu itu waktu gue SD itu ada sahabat pena gitu. Sahabat pena kan kalau dilihat dari dimensi yang sekarang juga sama aja gitu. Sahabat pena kita curhat gitu, atau menanyakan kabar atau memberitahu kabar kita terhadap entah berantah gitu, stranger gitu, teman kita di belahan tempat yang lain, bahkan di belahan dunia yang lain gitu. Gue aktif gitu ya, bikin menulis di sahabat pena gitu ya. Kemudian dikirim ke kantor pos gitu ya. Itu kan sosial media sosial, tapi belum digital gitu, masih konvensional gitu. Gue udah ngikutin itu, sahabat pena ya bener lah, sahabat pena penulis, gue ngasih tahu kabar gue gitu ya. Nah, terus menanyakan kabar teman kita yang entah berantah yang gua nggak tahu itu siapa ya, mungkin kalau bahasa anak-anak sekarang itu stranger ya, kita kayak model stranger guys ya, seperti itu. Kemudian banyak kesininya muncul ketika sudah mulai 9 SMA atau apa ya, SMA kali ya, atau mungkin ya SMA akhir kelas 3 gitu. Kelas 3-an itu udah mulai tuh warnet kan, ada warnet, ada segala macam itu, kayak MIRC. Nah itu gua juga punya akun gitu ya, di sana. Kemudian Yahoo Messenger, nah itu juga punya gua, dan gua mengikuti itu. Kemudian pasca itu ada banyak ketika ada sosmed, ketika ada kemudian berubah menjadi platform digital gitu ya. Gue ngikutin itu, kadang bikin akun sembarang aja gitu. Bahkan platform yang web gitu ya, yang aneh sekalipun ya gue download. Gue pengen tahu aja seperti apa model dulu tuh, ada kayak Camprog gitu ya, mungkin zaman segenerasi sama gua gitu pasti tahulah Camprog itu isinya apa gitu. Mungkin kalau sekarang itu Camprog itu macam Camprog itu macam yang orang live gitu ya, orang live kadang-kadang aneh-aneh lah dalamnya gitu. Bahkan ya perilaku seksual yang ditampilkan ke publik juga live gitu. Itu Camprog gua punya, ngikutin itu, gua punya itu. Kemudian habis itu Facebook ya, mungkin kayak 2000-annya ya, 2000-an, 2004, 2000 berapa ya. Itu Facebook ya, gua dari semenjak Facebook launching beberapa waktu nggak jauh gitu dari Facebook launching, gua udah punya akun sendiri
itu pun gue belum paham gitu apa seperti apa Facebook. Cuma gue udah punya akun gitu karena secara kebetulan lah gue daftar waktu itu ada acara Metro lah tentang leadership gitu. Gue daftar, gue ngirimin artikel gitu ya. Cuma memang nggak ditanggapi sama acaranya Metro, kemudian mengharuskan gue mendownload gitu ya, Facebook gitu, mendownload Facebook itu 2003 atau 2002. Nah itu semua lah, banyak lah, pokoknya apapun itu gitu ya, media baru gitu ya, platform media baru itu gue download dan gue masuk di dalamnya. Gue tahu seperti apa sih yang ada di dalamnya. Friendster itu mungkin embrionya dari Facebook ya, Friendster. Ya mungkin embrionya dari Facebook, Friendster. Banyak lah, Pet gitu ya, termasuk Pet gitu ya, apa lagi ya, yang mungkin sekarang udah menjadi fosil ya, Pet, terus hampir semua yang sekarang udah YouTube, TikTok, media-media mancing. Ya gue penikmat ya. Gue penikmat sosial media. Ya karena bagi gue memang gue mesti ya. Bagi gue mesti mengikuti semua informasi yang ada di belahan dunia yang lain, yang mungkin nggak sampai di dunia nyata, itu nggak sampai informasinya ke gua, tetapi gua bisa mendapatkan itu di dunia maya. Karena ya mungkin dulu kita bisa mendapatkan semua pengetahuan itu dari perpustakaan, dari buku-buku, dari media-media konvensional ya, buku dan tapi sekarang kan agak males gitu ya, untuk pergi ke perpustakaan atau ke toko-toko buku, ya dapetinnya di dunia maya gitu, di sosmed, informasi yang kadang juga informasi receh gitu, tapi itu memberikan gua pengetahuan baru, memberikan gua wawasan baru tentang apa yang sedang terjadi di belahan dunia yang lain gitu ya, di luar circle gua, di luar lingkungan gua, apa sih yang sedang terjadi, apa sih yang sedang dibicarakan orang gitu, apa sih yang sedang orang lakukan gitu, apa sih yang sedang berkembang di dunia. Nah, itu dari sosmed. Kenapa gua cenderung tertarik sama sosmed ini, termasuk ini elo gitu ya, elo namanya elo kalau nggak salah, tapi bukan leo ya, elo. Padahal gue lebih menarik bahwa aplikasi itu kalau memang dibikin sama negara itu lebih pas itu kalau namanya itu aplikasi omon-omon. Nah itu kan omon-omon itu cakap kayak Twitter gitu, kayak Twitter bercakap omon-omon sebenarnya kan, daripada ela-elo memang aneh banget gitu ya, kalau ela-elo omon-omon kan lebih enak gitu. Omon-omon bicara lah, omon-omon itu lebih pas menurut gue. Oke, kita kembali lagi ke curhatan gue. Ya itu sosmed bagi gue ada warna ya. Sosmed memberikan warna sendiri bagi pikiran gua, bagi sisi lain kehidupan gua. Karena kerap gua karena sosmed ini bagi gua tempat yang paling untuk sekarang ya, paling enak untuk mengekspresikan diri kita ya. Mengekspresikan diri kita tanpa ada batas-batas yang terlalu rigid untuk ditabrak gitu. Bebas lah kita mau berbuat apa, mau ngomong apa dan semuanya. Beda dengan dunia nyata. Kita kalau gua ngomong di Palembang, tentu gua harus coba mengadap
ya mengadaptasi budaya norma ya yang komunikasi yang ada di Palembang. Kemudian kalau gue di tempat yang lain di mana, di Medan, dimanapun, gue juga harus ada jeda waktu, gue berpikir ketika mau berkomunikasi itu gue mempelajari dulu apa yang norma, apa yang berlaku, etika apa yang berlaku gitu. Nah, itu agak banyak. Tapi kalau di sosmed gue bisa mengeksplorasi apa yang ada dalam pikiran gue gitu. Semua hal dari yang negatif sampai yang positif gitu. Dan bagi gue kan sosmed itu bukan sekedar untuk tempat untuk eksistensi individual ya, eksistensi pribadi ya, pamer kita makan di mana, kita berwisata di mana gitu ya, kita punya duit berapa gitu ya, kita punya mobil apa gitu, kita punya rumah apa. Bukan hanya sebatas itu sih bagi gue, karena sosmed ini bagi gue sih apa ya, tempat membicarakan gagasan gitu ya. Minimal tiga lah. Membicarakan gagasan, membicarakan peristiwa, dan membicarakan orang. Ya kan, ya biasanya tiga itu aja sih bisa gue. Membicarakan gagasan, membicarakan peristiwa, dan membicarakan orang. Nah, kebanyakan teman-teman netizen ini masuk di kategori yang ketiga nih. Membicarakan orang, menghujat orang, anu. Jarang orang yang membicarakan gagasan, jarang orang yang membicarakan peristiwa. Nah, gue masuk ke tiga itu. Kadang-kadang juga gue membicarakan orang personal gitu. Cuma kan masih itu apa ya, presentasinya kecil. Gue lebih banyak bicara atau mengekspresikan pikiran itu di peristiwa, membicarakan peristiwa sama gagasan gitu. Ya minimal gagasan sederhana yang ada di pikiran gue tumpahkan di sosmed, walaupun berbagai macam lah. Kalau dulu gue biasa kadang-kadang bikin karikatur atau apa dulu ya, teman-teman Facebook, mungkin teman-teman gue ya segenerasi dengan gue Facebook ya tahu lah gue apa yang gue posting dulu di Facebook seperti itu. Dan bagi gue ya sosmed nggak bisa lepas dari sisi lain hidup gue. Ya mungkin termasuk juga sisi lain dari kehidupan teman-teman yang lain gitu. Nah sekarang muncul yang namanya elo. Ya aneh aja sih bagi gue. Kok negara, kalau memang ini official dari negara melalui Kominfo kan enggak. Ya ini wild aja gitu, apa ya aneh gitu ya, aneh aja bagi gue. Negara memblokir ya kalau memang benar ya, memblokir Twitter yang sudah global ya, semua informasi ada di sana gitu. Ekonomi pun berputar di sana ya kan. Kemudian itu diblokir, membuat akun cloning baru yang namanya Elo, dan itu di bawah otoritas negara. Ya ini aneh aja bagi gue, aneh aja sih. Dan kalaupun ada orang yang mendownload itu, orang yang masuk ke sana, gue bilang buat apa, ngapain lu di sana, lu nggak bisa berbuat banyak. Karena bagi gue kan, bagi kita, terutama bagi gue, bermain sosmed itu adalah meluapkan perasaan kita, meluapkan apa yang ada di dalam pikiran kita sebebas-bebasnya. Apa yang tidak kita bisa lakukan di dunia maya, di dunia nyata, ya. Di dunia nyata kita bisa ekspresikan di dunia maya gitu. Karena kita tidak punya batasan apa-apa, tidak ada batasan norma di dunia maya, tidak ada batasan etika di dunia maya. Lu mau telanjang kayak, lu mau goblok-goblokan kayak, lu mau anjing-anjingan kayak, mau caci maki kayak, itu nggak ada batasan sama sekali gitu. Sama sekali nggak ada batasan. Itulah yang membuat platform sosmed itu semakin berkembang ya, dari waktu ke waktu gitu. Dari waktu ke waktu.
Walaupun memang gitu ya akun platformnya mungkin bisa lain, berbeda-beda, ada segmentasi tertentu gitu. Orang yang punya fetish tersendiri tentang seksual ada platformnya gitu. Orang yang punya berdagang ada platformnya sendiri gitu ya, yang berbisnis ada platform sendiri ya. Termasuk di Twitter gitu, Twitter juga itu punya segmentasi yang spesifik. Walaupun memang sekarang setelah diambil alih sama Elon gitu ya, Mas Elon, ini seperti ada perubahan paradigma, perubahan platform ya, perubahan konten ya. Ya kalau lu orang Twitter pasti lu tahu lah sekarang itu kayak gimana Twitter gitu ya. Memang benar gitu ya. Dulu konten-konten yang berbau pornografi itu hanya sebatas picture gitu ya, gambar gitu ya, gambar. Paling kalaupun ada video itu nggak lebih dari 10 detik ya, 5 sampai 10 detik kan gitu ya. Nah, sekarang itu yang jam-jaman juga udah bisa diakses coy. 2 jam 3 jam film yang pure gitu ya, yang pure pornografi itu udah berseliweran di platform X gitu. Ya kenapa gua tahu ya memang lewat gitu di beranda itu kan secara otomatis lewat. Apalagi kalau kita pernah membuka satu kali saja gitu ya, konten itu akan dibaca secara algoritmik gitu, algoritma bahwa kita ini senang ke sana, padahal kita cuma hanya ini aja ke penasaran sesaat aja, klik gitu satu kali ya, udah. Nah itu besoknya itu kan numpuk banyak gitu ya, masuk ke beranda gitu, lewat di beranda kita. Beda dengan kita klik yang sifatnya informatif gitu, itu susah. Algoritmanya itu agak seret, agak susah untuk muncul di beranda gitu. Tapi kalau yang berbau pornografi, saya nggak tahu ya algoritmanya seperti apa, tapi memang kenyataannya seperti itu. Itu banyak sekarang itu di eksis seperti itu. Tapi apakah kondisi ini yang mengharuskan Kominfo untuk memblokir Twitter gitu ya, X gitu ya, kemudian membuat platform Elo gitu ya. Elo nanti kan jadi jadi bahan meme gitu ya. Elo lagi kan gitu. Meme aneh aja. Dan gua yakin Kominfo nggak punya kemampuan yang lebih untuk melakukan hal itu. Toh Twitter gitu ya, Twitter juga berjasa kok melenggangkan oligarki kok. Ya banjir kemarin itu, pas pemilu kemarin itu kan di Twitter kuat banget, yang membuat timing, yang membuat opini publik tentang calon-calonnya kan di Twitter juga salah satu faktor penentunya. Ya kan? Ya aneh aja lah. Dan ini program yang aneh bagi gua sih, program yang aneh lah bagi gua dari sekelas negara. Kalau memang ya, ini kan belum ada klarifikasi apapun dari semua pihak ya. Kominfo juga belum gitu. Apakah ini official atau enggak? Coba kalau gua lihat di berandanya itu Kominfo, tapi kan semua orang bisa mungkin ya. Gua nggak ngerti lah sistem informatika ya yang kayak gituan, tetapi di sana ada under constructed by Kominfo. Apakah ini akun abal-abal atau apa itu aja nggak tahu. Cuma sampai sekarang setelah 1 minggu lebih isu ini bergulir, tidak ada sama sekali konfirmasi ataupun klarifikasi dari pihak terkait. Artinya ya kita anggap bahwa ini benar gitu ya dari Kominfo, karena kalau dia berarti benar gitu. Kalau enggak biasanya ada langsung klarifikasi. Nah itu cuma inilah. Gue sih nggak ngelarang kalaupun memang nanti Elo ini benar-benar dirilis sama negara gitu.
Ya lu pikir 2 kali lah. Lu semua coba pikir 2 kali. Apakah benar semua data lu, semua itu tuh lu terjamin? Kalau gua sih lebih percaya akun sosial media yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan di luar negara ya, di luar negara, karena lebih kredibel lah. Kemudian ya gue lebih percaya aja sih gitu, data-data kita masih, walaupun memang mungkin data kita kemungkinan saja kalaupun di perusahaan swasta juga bisa bocor gitu ya, bisa bocor. Tapi ya gue lebih percaya terhadap swasta untuk kredibilitas dan integritasnya. Beda dengan negara gitu. Ya kalau negaranya mungkin negara macam yang kita percaya gitu ya, yang tapi kan negara yang ada sekarang gitu ya, pemerintahan maksud gua, pemerintahan yang ada sekarang itu jangankan mengelola akun ya, platform sosmed yang mau macam kayak gitu, yang ngelola kemarin yang jelas-jelas itu untuk kepentingan demokrasi ya, amanah suara rakyat, platformnya itu kan ngaco. Apa itu namanya itu yang dibuat oleh KPU itu kan ngaco. Apa lagi ngurusin kayak gini? Ya gue nggak percaya aja. Kebocoran, bahkan apa ya dulu, kebocoran data ya, kebocoran data publik dan segala macam. Waduh, gue nggak percaya lah sama sekali, dan gue tidak akan mempercayakan hal-hal privat gue gitu ya, ke pemerintah, ke akun sosmed pemerintah gitu ya, kan ke akun sosmed enggak, sama sekali enggak sih. Gue nggak kepikiran gue bikin akun di elo gitu, walaupun nantinya jadi rilis ya aneh aja. Gue ngerasa dipantau sama negara gitu. Gue kesini dipantau negara. Gue sama dulu kayak pet ya. Kenapa pet kan dulu gitu, ketika kita ngebuka akun pet gitu ya, pet, kita tahu gitu, kita ada di mana, orang lain pun tahu kita ada di mana. Itu banyak bisa menimbulkan semacam kejahatan gitu. Orang bisa ngikutin gerakan kita, kebiasaan kita. Makanya pet sekarang tuh kayak udah jadi fosil, nggak tahu ada atau tidak ya. Pet gue pernah ya buat pet gitu saya gitu. Dan kalaupun alasannya Kominfo itu marah gitu atas nama moralitas gitu, atas nama moralitas ya. Ya gue cuma cukup ketawa aja gitu ketika sekarang negara berbicara atas nama moralitas gitu. Ya apa ya, bercanda aja gitu, lu bercanda gitu, negara bercanda sekarang bicara moralitas, lu berbicara moralitas anjir. Setelah apa yang lu lakuin terhadap negara ini sekarang negara bicara moralitas. Anjing. Kan lucu aja sih bagi gua, lucu. Ayah. Kalau memang itu atas nama moralitas, karena ada konten-konten pornografi. Ya daripada gitu lebih baik kalau memang benar-benar negara ini bermoral gitu ya. Kemudian parameter moralnya itu adalah perilaku seksual. Ya sudah, lu negosiasi aja sama Elon gitu. Ya boleh, tapi tolong di Indonesia, khusus untuk server yang ada di Indonesia, tolong dibatasi. Kan mungkin bisa saja, mungkin, tapi gue nggak yakin sih Elon Musk akan tunduk dengan toh tier 1 negara aja sujud kok di depan dia gitu, apalagi itu semacam kementerian. Ini kan nggak terlepas dari masalah itu ya. Terlepas dari masalah itu, gua ngerasa
kadang gue jengkel itu, semakin kesini ya negara ini semakin, pejabat-pejabat negara ini semakin semaunya dia gitu, semaunya dia, baik dalam hal bicara, membuat sebuah kebijakan. Kan lucu aja, sekarang dibuat kebijakan karena ditolak oleh rakyat, kemudian besoknya dicabut. Kan itu lucu gitu. Lucu menurut gua, seolah-olah negara ini milik mereka gitu, seolah-olah negara ini terserah mereka. Halus, lucu aja gitu. Kecuali kalau mereka itu negara kita itu semacam negara yang autokrasi, yang kerajaan, ya itu sah-sah saja yang orang bikin kebijakan sama mereka gitu. Tapi kan ini nih, negara yang katanya demokrasi gitu, dengan demokrasi semua berawal dari rakyat. Mereka ada di lingkaran kekuasaan pun atas izin ya, atas izin rakyat gitu, atas izin rakyat. Kok mereka semau-maunya ketika membuat kebijakan nggak nanya dulu sama rakyat, ini mau nggak? Banyak loh kebijakan model kemarin UKT ya, UKT itu kan ujung-ujungnya dibatalkan, ditunda, bukan dibatalkan, ditunda. Banyak gitu, banyak hal. Padahal ada hal-hal yang urgent menurut gua. Ini udah apa ya, udah melewati batas-batas kewajaran cara bernegara bagi gua. Dan ya gua nggak tahu lagi literasi bangsa ini sampai di tahap mana ketika melihat kondisi ini. Toh memang pada kenyataannya 80% rakyat kita puas dengan kinerja pemerintah. Itu nggak bisa dibantah mungkin ya. Gue juga nggak punya tools untuk membantah itu semua, karena ya itu kan dilakukan dalam tanda kutip secara ilmiah survei. 80% rakyat kita puas dengan kinerja negara dan 58% pengen dilanjutkan. Itu fakta yang tidak bisa dibantah gitu. Walaupun bisa diperdebatkan, tapi faktanya tidak bisa dibantah bahwa memang seperti itu kenyataan. Gue nggak paham lagi pola pikir kita seperti apa, terutama pola pikir generasi muda sekarang yang mungkin ya 10-20 tahun lagi mereka yang akan menikmati, yang akan benar-benar menjalankan negara ini. Kalau kita mungkin ya 20 tahun atau 15 tahun, 20 tahun ke depan sudah tua renta dan pensiun gitu. Mereka yang produktif, tapi enggak tahu lah. Ya gua hanya punya perspektif pribadi saya sih. Dan pada akhirnya kan ya gue harus bisa menerima bahwa itu yang mereka inginkan gitu. Walaupun memang ada ganjalan yang sangat berat tadi di otak gue, di pikiran gue tentang ya mungkin ini salah lah. Gue berharap bahwa apa yang ada di pikiran gue itu salah gitu, tentang mereka generasi X gitu ya. Ya banyak sekarang kritik. Mudah-mudahan dengan kritik sosial, dengan kritik banyak lah ya. Bahkan ada influencer yang menyatakan gua nggak mau kerjasama dengan Gen Z, ya itu kan fatal. Dan gue juga nggak setuju dengan hal seperti itu gitu. Ya termasuk mungkin generasi kedua setelah kita, ya anak atau cucu kita kan termasuk di generasi itu. Masa iya sih kita nggak mau membuat masa depan mereka yang lebih baik? Nggak adil juga ya, nggak bijak juga ketika kita sampai berstatement bahwa gua nggak mau bekerja sama dengan Gen Z gitu. Ya nggak adil juga sih, nggak adil juga bagi untuk generasi. Janganlah sampai ada, jangan kemakan framing seperti itu ya. Ini bahaya menurut gue sih kalau memang itu sudah menjadi sebuah paradigma berpikir gen sebelumnya ya, melihat Gen X. Nggak adil ya, nggak adil bagi gue ya, menurut gue sih nggak adil. Tetap kita berikan kesempatan bagi mereka untuk mengeksplorasi kemampuan mereka sambil berharap bahwa mereka bisa belajar sesuatu
belajar sesuatu ya, antara benar dan salah, baik dan buruk. Mereka belajar sesuatu bahwa mereka harus berlaku ya, berlaku bukan hanya benar gitu tapi baik gitu ya kan, benar dan baik gitu, bukan hanya benar saja gitu ya. Paling itu aja sih curhatan gue ini. Ya mudah-mudahan ini menjadi ya 10 tahun ke depan ini menjadi refleksi dari gue sendiri gitu. Gue pernah mencurhatkan sesuatu. Kalau dulu sosmed itu di tingkatan yang paling tradisional kayak diary gitu ya, gue nulis di diary apa yang gue pikirkan gitu, apa yang gue inginkan gue tulis gitu di diary gitu ya, di buku diary kecil gitu ya. Gue tulis apa yang gue pikirkan, apa yang gue inginkan. Nggak tahu ya dari gue waktu SD sampai SMP itu gimana sekarang ya, dulu ada dulu gitu. Nah sekarang ya sudah meloncat gitu ke diary yang sifatnya digital ya. Ya teman-teman juga kan udah menjadikan sosmed itu diary. Facebook juga kan sama. Oh saya lagi di sini nih, saya lagi makan ini, itu kan diary gitu. Dia mengungkapkan perasaannya di sosmed. Cuma bedanya dulu diary itu sifatnya privat gitu. Bahkan ada buku yang pakai gembok gitu ya, gembok kecil gitu. Ada buku itu orang lain tuh nggak boleh tahu apa yang ada di diary itu, apa yang ada di diary itu dulu. Kalau sekarang kan menjadi konsumsi publik gitu. Kita berantem dengan pacar kita berantem dengan suami atau istri kita berantem dengan mertua kita, itu di diary kan, apa diungkapkan di publik gitu. Itu kan ini masih agak bermasalah sih gitu ya. Dulu kan diary itu ya privat aja gitu. Gue sampai gue gembok lah buku kecil yang mungkin generasi gue tahu lah, ada yang namanya diary, buku catatan harian. Kita mau apa, kita berantem sama siapa hari itu, kita tertarik atau kita suka dengan siapa, itu ada di diary. Gue punya dulu dari SD sampai sekitaran SLTP-an sanawiyah lah, SMP sanawiyah. Gue punya itu diary, nggak gembok. Cuma nggak tahu sih gue sekarang buku itu di mana. Ya mungkin kalau gue ketemu nanti gue bisa baca lagi. Tapi itu privat gitu, sangat privat. Nah sekarang semua kan diumbar ke publik gitu, Bahkan menurut gue sekarang kerjaan malaikat itu udah nggak ada gunanya coy. Malaikat pencatat amal baik dan amal buruk itu udah nggak ada gunanya. Tinggal dia buat apa mereka mencatat, tinggal lihat aja nanti di jejak digital ya kan gitu ya. Itu bercanda udah. Thank you ya. Mudah-mudahan masa depan generasi kedua setelah kita, generasi ketiga setelah kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan sekarang. Oke.